sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, and welcome to a time of Bible study. Selamat datang di waktu pemahaman Alkitab. I was noticing the sunshine today, and we live in a beautiful world. Saya melihat sinar matahari pagi ini dan saya menyadari bahwa kita hidup di dunia yang indah. There are so many beautiful flowers, so much beautiful fruit. I just love this world. Ada banyak macam bunga yang indah dan buah-buahan yang indah. Saya sangat menyukai di dunia ini. But where did it all come from? Tetapi dari manakah semuanya itu? Many people say it just happened. Banyak orang berkata hanya ada aja seperti itu. Yeah, that somehow it just came into being, and we don't have any control over it. Tiba-tiba saja hal-hal itu muncul dan kita tidak dapat mengontrolnya. And then there's others that say it happened the way my religion says it. Ada juga yang lain berkata itu terjadi seperti agama saya mengatakannya. But who is right? Dan siapa yang benar? There is a book called the Bible that tells us the truth about creation. Ada sebuah buku yang dinamakan dengan Alkitab yang memberikan kebenaran tentang semuanya ini. The Bible tells us that there is a God that is love. Di Alkitab dikatakan ada Allah yang adalah kasih. There is a God that is very gracious and kind to us. Ada Allah yang begitu berbelas kasihan dan baik kepada kita. There is a God who cares about what he has created. Ada Allah yang peduli terhadap ciptaannya. So listen a moment to what the Bible tells us about what God says. Jadi marilah kita mendengar apa yang Alkitab katakan tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan. It's found in the book of John, chapter 3, verse 16. Ditemukan di kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Let's read it. Mari kita membacanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Now, most Christians can say this word from memory. Kebanyakan orang Kristen sudah menghafal ayat ini. But did we hear what it really says? Tetapi apakah kita mendengar apa yang benar-benar dikatakannya? We have to understand the same words together, know the meaning of the words. Kita harus benar-benar mengerti kata-katanya. Can I give you a quick example?
Bisakah saya memberikan contoh yang cepat? I say a man drove a car down a road and hit a tree. Saya mengatakan seorang laki-laki mengendarai sebuah mobil dan menabrak sebuah pohon. What do you think? What comes to your mind when you hear that? Jadi apa yang kalian pikirkan pada saat mendengar hal itu? Now listen to another way that I will say this. Tolong dengarkan cara lain saya mengatakannya. An old man driving a red car very fast Seorang laki-laki tua mengendarai sebuah mobil merah dengan sangat cepat on a very bad dirt road, and he hits a mango tree. dan di atas jalanan yang berlumpur dan dia menabrak sebuah pohon mangga. Now we have a better idea of what was said. Kita sekarang lebih mengerti apa yang dikatakannya. Why? Because I described man, I described car, and the road, and the tree. Karena sekarang saya menggambarkan tentang seorang laki-laki itu dan juga mobil dan jalanan dan juga pohon. If you hit a banana tree, it does not damage the car as much as a mango tree. Kalau kalian menabrak pohon pisang, tidak akan parah dibandingkan dengan menabrak pohon mangga. Yeah, so we have to understand the words we're saying. Jadi kita harus mengerti kata-kata yang kita katakan. And so John 3:16 tells us about God. Jadi Yohanes 3 ayat 16 ini mengatakan tentang Allah. He is the one that made everything, and he is the one that loves us. Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan dia adalah Allah yang mengasihi kita. He created this world out of nothing, and everything that's in this world, he created. Dia menciptakan semua di dunia ini dari yang tidak ada menjadi ada dan semua yang berada di dalam dunia ini. He is the king of this universe. Dia adalah raja dari alam semesta ini. And this God is the God of love. Dan Allah ini adalah Allah kasih, yang penuh kasih. That is the God that I serve. Itu adalah Allah yang aku layani. I do not serve a mad God, an angry God. I serve a God of love. Saya tidak melayani Allah yang pemarah, tetapi saya melayani Allah yang penuh dengan kasih. And as Christians, we need to understand this God of love. Dan sebagai orang Kristen, kita harus mengerti Allah yang penuh dengan kasih ini. There was a man named Nicodemus who came to talk to Jesus one time. Ada seorang laki-laki bernama Nikodemus yang datang kepada Yesus suatu hari. He heard Jesus speak, but he did not understand what Jesus was really saying. Dia mendengarkan Tuhan Yesus berbicara, tetapi dia tidak terlalu mengerti apa yang dibicarakan. And Jesus told him in John chapter 3, verses 14 and 15, what the truth was. Dan Tuhan Yesus menjawab dia di ayat Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Let's read that. Ya, kita membacanya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. We see in verse 14, the most important thing is God's love sent Jesus to die for us. Dan di ayat 14, yang paling penting adalah karena Allah mengasihi kita, Allah mengirimkan Yesus untuk mati buat kita. So this God of love
is a God that made himself into a body just like we have. Jadi Tuhan yang penuh kasih ini datang menjelma seperti mempunyai badan seperti kita. He loved us and he wanted to make a way for us to come to him. Dia mengasihi kita dan dia membukakan jalan sehingga kita bisa datang kepadanya. How do I, in this natural world and in this body, enter a spiritual world and understand God? Bagaimana kita yang di dalam dunia natural ini dan mempunyai tubuh seperti ini datang kepada Tuhan di dalam kerohanian. Let's look at John chapter 1, verse 14. Mari kita melihat Yohanes 1 ayat 14. And read that. Yes, demikian bunyinya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. He became flesh and lived among us so that we could understand who God the Father is. Dia menjadi manusia dan diam di antara kita supaya kita bisa mengenal siapa Bapa. God is a spirit. Allah adalah roh. And in Jesus, he became flesh so we could see him. Dan di dalam Yesus, dia telah menjadi manusia sehingga kita bisa melihatnya. I find it interesting that Jesus came to Israel and came to Jerusalem. Saya melihatnya sebagai sesuatu yang menarik bahwa Yesus datang ke Yerusalem. But he did not come with a whole bunch of angels and a big crown. Tetapi dia tidak datang dengan malaikat-malaikat dan juga memakai mahkota. He did not look at people and say, I give you eternal life and I do not give you eternal life. Dia tidak melihat kepada manusia dan berkata, saya memberimu hidup yang kekal dan tidak memberimu hidup yang kekal. Israel was looking for a Messiah that would be a great king. Orang Israel pada saat itu menunggu Mesias sebagai raja yang besar. But Jesus came as a servant. Tetapi Yesus datang sebagai pelayan. He came and was born on this earth just like you and I are. Dia datang ke dunia ini dan dilahirkan sama seperti kalian dan saya. He had to get up in the morning and eat breakfast just like you do. Dia harus bangun pagi dan sarapan seperti kalian. I think there were some mornings he was very tired and it was maybe hard to get up. Mungkin ada hari-hari di mana dia berasa sangat lelah dan sulit untuk bangun. And he didn't have any coffee in those days. Dan dia tidak minum kopi ya pada saat itu. He was like us and felt everything just like we feel. Dia ada sama seperti kita dan merasakan apa yang kita rasakan. But he was a servant. Tapi dia adalah seorang pelayan. What does a servant do? Apa yang dilakukan oleh seorang pelayan? Does the servant get up in the morning and say to the master, I don't feel like helping you today? Apakah seorang pelayan bisa bangun pagi hari dan berkata kepada majikannya, saya tidak merasa bisa melakukan sesuatu untukmu hari ini. Master, you wash the floors today, not me. Oke, majikan, kamu yang akan membersihkan lantai hari ini, bukan saya. No, that's a bad servant if he acts like that. Ya, itu adalah pelayan yang tidak baik ya, kalau dia melakukan hal itu. And Jesus came as a servant to help you and to help me. Dan Yesus datang sebagai seorang pelayan untuk membantu engkau dan saya. He wants to bless us and help us in this life.
Dia mau memberkati dan membantu kita di dalam kehidupan ini. And he does it because he loves us. Dan dia melakukannya karena dia mengasihi kita. He came to suffer on the cross. Dia datang untuk menderita di atas kayu salib. He let his enemies whip him and make him die on the cross. Dia, Beat him. excuse me, can you? Oh, dia membiarkan musuhnya untuk memukul dia dan mati sampai mati di kayu salib. I should have died on the cross for my sin. Seharusnya saya yang harus mati di kayu salib karena dosa saya. But this great God of the universe, this God of love that created everything, Tetapi Allah yang besar ini, Allah pencipta alam semesta ini, he came and died in my place. dia datang dan mati di tempat saya. He was the servant to serve me and you. Dia menjadi seorang pelayan untuk melayani engkau dan saya. He did not just say, I love you and walk away. Dia tidak hanya berkata, oke, saya mengasihi kamu dan lalu pergi. He put his love into action and said, I will do what has to be done. Dia tidak hanya mengatakan, tetapi dia menunjukkan kasihnya dengan tindakan. Now untuk that is menyelamatkan. real love. Itu adalah kasih yang sejati. And the book of Romans, chapter 5 and verse 5, tells us about the love of God. Buku Kitab Roma, pasal 5 ayat 5, menunjukkan kasih Allah. So we will read that, how God has let his love come down into our hearts. Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. So what kind of love is this that this God of the universe would come and die for you and I? Jadi kasih yang semacam apa ini sehingga Allah yang begitu besar datang ke dunia ini dan mati untuk kita? First of all, I would say he is a very great God. Jadi yang pertama saya mengatakan bahwa dia adalah Allah yang sangat besar. He's the God that is above all the other little gods. Dia adalah Allah di atas semua Allah. He came, he suffered and died at the hands of his enemies. Dia datang, menderita, dan mati di tangan musuhnya. And the greatest thing is he did not stay dead. Tetapi hal yang paling bagus adalah dia tidak mati selamanya. He rose from the dead to be with us forever. Dia bangkit kembali untuk bersama-sama dengan kita selama-lamanya. In the very first book of the Bible, Genesis chapter 1 and verse 26, Di buku pertama yaitu Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, God said, let us make man in our image. marilah kita menciptakan manusia di dalam gambar dan rupa kita. God wanted us to be like him. Allah mau manusia seperti dia. God had created all the fish and all the birds and all the animals. Allah telah menciptakan semua burung-burung, ikan, dan juga hewan. And he also made you and I, man. Dia juga menciptakan kita, manusia. But there's a difference between man, us, and all the other creation. Tetapi ada perbedaan antara manusia dan ciptaan-ciptaan yang lain. The animals, birds, fish, God spoke them into existence. Binatang, burung-burung, dan ikan
diciptakan dengan firman Tuhan. But he formed or he made man in a different way. Tetapi dia menciptakan manusia dengan cara yang berbeda. And man became a living soul or an eternal person. Dan manusia menjadi jiwa yang hidup. We are Makhluk not hidup. animals. Go ahead. We are not animals. Kita bukanlah binatang. You're not a Kita bukan bird. binatang. Kita bukanlah burung. Yeah, you're not a fish. Kamu bukan ikan. You are God's creation. Engkau adalah ciptaan Tuhan. And so God wants us to understand he is all power and he is the greatest. Tuhan mau kita mengerti bahwa dia mempunyai semua kuasa dan dia adalah yang paling besar. And another point is he is a God of real love. Dia adalah Tuhan yang memiliki kasih yang sejati. And he wants us to be with him, have fellowship with him. Dan dia mau kita bersama dengan dia. Dia mau kita bersekutu dengan dia. Mm-hmm. You know, when God first made man, Adam, he also made Eve to be a companion. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam, dia juga menciptakan wanita, yaitu Hawa. And he wants to have fellowship with you and I, like Adam and Eve were together. Dan dia ingin mempunyai persekutuan dengan kita seperti Adam dan Hawa dengan satu sama lain. And so we have this loving, great God. Dan kita mempunyai Allah yang begitu besar dan begitu pengasih. Turn to Revelation chapter 4 and verse 11. Jadi kita membuka kitab Wahyu pasal 4 ayat 11. Oke, kitab Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. I have been in Indonesia. Saya udah pernah di Indonesia. And I have gone into the ocean and seen the coral and the beautiful fish. Saya telah pernah pergi ke laut dan di dalamnya melihat ikan-ikan yang indah dan batu karang. Some of those fish are so beautiful. Beberapa ikan-ikan itu adalah sangat-sangat cantik. And some are very strange looking. Beberapa kelihatannya aneh. And then I look at myself and I look at other people. Kemudian saya melihat diri saya sendiri dan juga orang lain. And some people are very beautiful. Beberapa orang sangat cantik. And some are very strange looking. Beberapa sangat aneh. Our God is a God of infinite variety. Ya, Allah kita adalah Allah yang bervariasi. He has made many, many different things, and it's wonderful. Allah telah menciptakan berbagai macam ciptaan. And he wants you and I to know him as a person. Dan Allah mau kalian dan saya mengenalnya sebagai pribadi. The next time it's night, go and look at the sky and see all the stars. Sudah bintang. Okay. I think we've lost something here. Okay, go and you look at all the beautiful stars in the sky. Lihat bintang di langit. And God
was able to just in his mind think stars, and there's all these great big stars out there. Ya Allah hanya perlu untuk memikirkan bintang dan muncullah bintang-bintang itu. And yet he can find you and I on this little planet we call Earth. Dan tetapi Allah bisa menemukan kalian dan saya di planet yang kecil ini yang disebut dengan bumi. And he wants you. He loves you. Dan Tuhan menginginkan kamu. Dia mengasihi kamu. It all starts as in that verse that we read in John 3:16. Ya, semuanya dimulai dengan ayat yang nanti kita baca di kitab Yohanes 3 ayat 16. For God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. He gave Jesus to be a sacrifice for you and I. Dia memberikan Yesus sebagai korban untuk engkau dan saya. He loves us that much. Dia mengasihi kita begitu besar. So the next time you see a fish or a star or another person, Ini mungkin lain kali kalian melihat ikan atau bintang atau orang lain, just think of how wonderful God is to have made that special creation. pikirkanlah Tuhan yang begitu hebat yang telah menciptakan semuanya itu. I know the first time I saw my wife, Saya tahu pertama kali saya melihat istri saya, I said, wow, God made a beautiful creation. saya mengatakan, wow, Tuhan menciptakan seseorang yang sangat cantik. And love came up in my heart for my wife. Dan tiba-tiba ada kasih, ada cinta yang begitu besar kepada istri saya. So that's the love that God wants us to start having with him. Itulah kasih yang Tuhan mau kita mempunyai di dalam hati kita. There is so much more, and the next time we talk, I'll share more about this wonderful God that we have. Ada banyak hal lagi yang akan kita pelajari di dalam sesi-sesi berikutnya tentang Allah kita. But for today, just remember, Jesus loves you. God is love. Jadi, tetapi hari ini kalian harus ingat, Yesus mengasihi kalian dan Allah adalah kasih. I pray God will bless you as you study his word. Saya berdoa kiranya Allah memberkati kalian pada saat kalian mempelajari firman-Nya. God bless you. Tuhan berkati kalian. Sekarang waktunya